Hai Koreo, saya rutin mengikuti live IG-nya Koreo. Perlahan, saya mulai memahami bahwa waktu memang tidak mungkin mengobati luka batin yang saya alami. Ini sangat private kok. Bolehkah saya bertanya? Karena saya sudah sangat bingung. Entah kenapa saya kok merasa tidak ingin menikah. Padahal usia saya sudah hampir kepala 4. Sementara budaya timur ini dan standarisasi masyarakat Indonesia pada umumnya, usia saya sekarang ini sudah berkeluarga. Apa hal ini yang ada kaitannya dengan luka batin yang saya alami? Kebetulan orang tua saya sudah bercerai dari saya usia 5 tahun. Memang di banyak case yang terjadi ketika keluarga mengalami perpisahan meninggalkan bekas luka yang mendalam terhadap seseorang. Tapi ini mungkin bukan alasan mengapa Anda tidak memilih untuk berkeluarga. Kalau misalkan Anda memang tidak ingin menikah, itu juga sebuah pilihan juga dalam kehidupan. Ada banyak rekan-rekan saya yang menjalani kehidupan yang memang dengan sendiri dan mereka bahagia, tidak ada rasa yang sedih ataupun kecewa. Memang banyak label dari orang-orang di sekeliling mereka yang selalu menanyakan kapan lu menikah gitu. Tapi mereka memang memilih secara sadar untuk mereka tidak mau membina hubungan lebih lanjut ke jenjang pernikahan. Ada juga yang tipe seperti itu dan tidak ada yang salah dengan itu. Menurut saya tidak ada yang benar dan yang salah dengan hal untuk kita memilih gitu. Dan karena kan kehidupan adalah hidup tentang kita, bukan tentang orang lain. Pada akhirnya kita yang menjalani. Banyak juga orang yang menikah dan mereka mengalami ketidakbahagiaan. Atau banyak juga yang menikah dengan cepat, akhirnya mereka mengalami perpisahan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi sebenarnya semuanya adalah pilihan. Kalau Anda memang pengen menikah, menikahlah karena emang Anda memutuskannya untuk menikah. Jangan pernah Anda menikah karena keputusan yang diambilkan oleh orang lain untuk Anda. Sama seperti saya waktu dulu saya menikah. Ini pengalaman pribadi ya, saya ceritakan sedikit. Ketika waktu itu saya menikah dengan sedikit tanda kutip didorong oleh orang-orang di sekeliling saya. Karena kami sudah pacaran selama kurang lebih 10 tahun dan akhirnya kami memutuskan untuk menikah. Dan ketika di awal pernikahan seringkali terlontar di benak saya, aduh kenapa sih aku milih menikah begini? Kenapa dulu aku ngikutin apa kata orang? Jadi ketika ada perselisihan di dalam rumah gitu ya kan, namanya kalau bicara tentang pernikahan apalagi di awal-awal itu penyatuannya itu begitu sangat challenging gitu. Nggak semudah kalau misalkan kita bayangkan, karena sedekat-dekatnya kita, sekenal-kenalnya kita sama pasangan kita, ketika pernikahan itu menyatukan dua buah keluarga gitu ya, dengan pemahaman yang berbeda-beda, struktur pemikiran yang berbeda. Tapi yang paling memperparah adalah pengharapan. Di saat terjadi yang namanya pernikahan, kita mulai berharap sesuatu yang tadinya kita nggak harapkan dari pasangan kita. Kita mungkin berharap, wah udah mulai nikah nih, pasanganku akan begini, pasanganku akan begitu, nanti dia akan begini, dia akan begitu. Padahal dia ya tetap dia yang seperti dulu. Justru kadang-kadang kita mengharapkan dia berubah ketika kita sudah menikah. Tapi ternyata ya enggak, dia tetap sama seperti itu. Dan akhirnya kalau misalkan kita memang menuntut itu terus-menerus, kita yang akan kecewa. Dan ketika terjadi perselisihan, ya itulah di situ challenge-nya ya. Apakah kita akan susah senang dijalankan atau tidak? Dan itu sangat-sangat bergantung sekali dengan pilihan yang Anda ambil. Kalau saya dulu menikah adalah karena memang didorong orang lain. Sampai satu guru saya menyadarkan saya. Pertanyaannya dia kepada saya, waktu dulu kamu mengucap sumpah, itu karena kamu yang menginginkannya atau karena orang lain yang mendorong kamu? Saya bilang jawabannya half and half, setengah-setengah. Karena juga dorongan orang lain, saya juga mau tapi masih saya ragu. Oke, kalau gitu sekarang kalau saya tanya, kamu mau renew gak vow-nya kamu? Tapi dia bukan bilang vow sih, dia bukan bilang sumpah, tapi maukah kamu memilih pasanganmu? Memilih dia untuk jadi pasanganmu. Terus saya bilang, oke, saya memilih dia untuk jadi pasangan saya. Waktu itu sebelum mengambil keputusan itu saya diam dulu bentar. Ya. Dan saya mulai menyadari bahwa ternyata memang selama ini hidup saya adalah bicara tentang orang lain yang mendorong saya untuk menikah. Dan ya saya gak mau gitu, waktu itu saya belum mau menikah. Jadi setiap kali ada hal yang saya gak suka, saya selalu menyalahkan mereka. Mereka jadi kambing hitamnya, mereka yang selalu saya, aduh kenapa sih mereka maksa saya begini gitu. Nah akhirnya saya gak menempatkan diri untuk tidak mendengarkan apa kata orang. Dan saya memilih memang untuk ya mengasihi dia, mencintai dia apa adanya, dan menerima dia. Dan itu sangat beda sekali.
Karena apa? Detik itu saya memilih dengan sungguh pilihan saya sendiri. Bukan dari dorongan orang lain, bukan katanya dia suruh menikah, bukan ini itu. Nah, dari situlah semuanya jadi berubah. Saya jadi mulai bertanggung jawab atas keluarga ini, mulai nggak sedikit-sedikit ngoceh segala macam, dan itu mengubahkan keseluruhan kehidupan kami. Hanya karena bicara tentang sumpah sama keputusan yang diambil. Ketika disumpah bukan karena kita yang menginginkan, tapi ketika keputusan yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi karena itu adalah kita yang putuskan. Itu adalah dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Nah, sama halnya jikalau Anda memang mau memutuskan untuk menikah, ya putuskanlah untuk menikah. Tapi bukan karena orang lain. Nah, kalau misalkan memang Anda merasakan ada rasa-rasa tertentu, kok gue gak mau nikah ya, gue gini ya, gitu ya. Tapi sebenarnya Anda pengen gitu misalnya. Anda pengen punya, mungkin bisa menjalin hubungan yang sehat dengan calon pasangan Anda atau pasangan Anda. Mungkin sebenarnya pengen punya kerinduan untuk bisa ke jenjang pernikahan, tapi belum bisa, belum mampu. Biasanya memang ada hambatan di dalam bawah sadar Anda. Nah, buat yang seperti itu lepasin aja, jangan dibawa. Ya, sehingga Anda bisa memutuskan. Ya, ketika Anda mengambil sebuah keputusan, mau menikah ya menikah. Kalau enggak pun, saya tidak akan menilai Anda, saya tidak akan menjudge Anda. Itu adalah pilihan Anda. Dan tidak ada yang salah dengan menentukan pilihan Anda. Lebih baik Anda hidup dengan kehidupan yang Anda pilih sendiri, daripada Anda sengsara di kehidupan yang ditentukan oleh orang lain. Banyak banget saya ngelihat teman-teman saya, orang-orang di sekeliling saya, yang mereka memang semuanya berdasarkan dari keterpaksaan, apa kata orang, takut begini, takut begitu. Akhirnya nggak lama usia pernikahannya, ya. Jadi nggak panjang gitu ya. Nah, yang kita inginkan memang kalau dari dulu saya selalu mikir, kalau menikah saya pengen langgeng, kalau menikah saya pengen bisa terus lasting gitu ya. Nggak kayak cuman yang sebentar terus kita berpisah ya, atau bercerai psikologis. Jadi walaupun mereka tinggal semua satu rumah, tapi mereka juga ya tidak saling sapa, mereka tidak bicara. Banyak sekali pasangan seperti ini di Indonesia. Kelihatannya di luar harmonis, mungkin Instagramnya penuh, ya Anda mungkin sering lihat yang tipe begitu, terus gak lama tiba-tiba mereka bubar. Ya, apa yang terlihat di luar belum tentu seperti apa di dalamnya. Banyak banget mereka yang seperti itu dan mereka gak tahu caranya untuk meminta pertolongan di mana. Gitu. Saya banyak banget handle memang orang-orang yang seperti ini gitu, yang punya challenge-nya di pernikahan, dan mereka yang memang bisa menyatu, mereka bersatu dengan sangat baik. Ada juga di antara mereka yang menentukan pilihan, oh kami memang secara sadar berpisah. Ya, kalau misalkan di luar negeri ada istilahnya namanya conscious uncoupling. Ya, jadi secara sadar mereka berpisah karena memang udah nggak cocok lagi atau value-nya memang berbeda jauh. Karena dulu pas pernikahan awalnya, ya mereka terburu-buru. Banyak sekali kita memang disarankan untuk menikah, disegarakan, semuanya harus cepat gitu ya. Tapi justru yang itulah yang bikin banyak sekali perceraian di Indonesia tingkatnya sangat luar biasa. Karena semuanya serba cepat, instan, belum membangun fondasi yang kuat gitu. Pernikahan itu bukan sesuatu yang kayak sehari jadi kok. Jadi ambil keputusan itu gak ada yang masalah. Anda boleh pertimbangkan baik-baik. Apakah memang dia pasangan yang benar-benar cocok gitu kan, bibit bebet bobotnya memang akan membawa keluarga ini jadi sama-sama seru, mau sama-sama usaha, mau sama-sama bertumbuh, mau sama-sama belajar, mau punya kerendahan hati untuk sama-sama dibentuk. Kalau nggak mau dibentuk, ya kartu mati kalau buat saya ya. Tapi kalau misalkan mau dibentuk, ya apapun bisa dibentuk gitu, bisa jadi sesuatu yang polished, sesuatu yang baru. Nah itu sangat bagus sekali sih menurutku. Nah ya, jadi tapi kalau bicara pernikahan mungkin saya juga masih belum bisa ngomong banyak ya. Pernikahan kami juga baru 3 tahunan, tapi ya dalam 3 tahun ini banyak sekali transisi yang kami lakukan, dan saya sangat happy sekali dengan apa yang kita dapatkan sekarang dibandingkan dulu. Dulu kalau berantem bisa ribut-ribut parah gitu ya, tidur bisa pisah ranjang, bisa ngomel gitu ya. Tapi ya itu dinamikanya ketika awal, karena kadang-kadang masih kita belum ini, dan banyak penyesalan gitu ya, kenapa gue harus begini. Tapi di saat memutuskan, semua itu berubah secara total. Jangan pernah menikah kalau misalkan itu adalah kata orang lain.
ambil keputusan kalau memang Anda mau menikah. Sebelum ambil keputusan, beresin dulu semua problem bawah sadar. Ketika menikah akan happy banget, ya. Dan pilihlah pasangan yang juga mau bertumbuh, yang mau dibentuk. Kalau dia nggak mau bertumbuh, nggak mau dibentuk, itu kartu kuningnya. Coba dicek deh, apa benar Anda mau nempel di sana? Kalau nggak ya mungkin ada opsi lain. Ngomong-ngomong, saya ngomong gini, jadi nakutin Anda gak sih? Dan semua rasa takut yang muncul kalau misalkan ada ya, semuanya diterima, pesannya diambil. Sadari kalau ini semua ada dalam diri Anda dan semua dilepaskan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Mungkin ada trauma-trauma di masa lalu yang Anda miliki terkait dengan orang tua Anda. Atau mungkin juga ada hal-hal yang lainnya. Istilahnya ini adalah hal yang multidimensi yang memang perlu untuk kita telaah lebih lanjut apa sih yang terjadi. Karena setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengambilan keputusan kita berbasis dari referensi yang sangat berbeda jauh karena kita adalah manusia yang punya pengalaman yang berbeda-beda dalam kehidupan. Ya, jadi belum tentu si A akan sama dengan si B akan sama dengan si C kasusnya. Jadi setiap kasus akan berbeda. Makanya kalau ditanya, Pak, apa yang terjadi dengan saya? Oh, saya juga nggak tahu. Ya kita cek saja dulu. Ya kan, kurang lebih seperti itu. Semoga ini bisa menjadi sebuah acuan lagi buat Anda berpikir. Tidak ada yang salah untuk menjadi sendiri, memilih sendiri. It's okay kalau itu memang pilihan Anda. Namun jangan karena emosi, jangan karena ketakutan, jangan karena Anda merasa pernah dulu ada begini, pernah ada dulu begitu. Jadi akhirnya Anda takut mengambil keputusan sehingga Anda tidak memberanikan diri untuk menikah. Beresin semuanya dulu, itu bukan sesuatu hal yang sulit. Dilepaskan semuanya, beres, selesai, baru Anda putuskan saja Anda mau menikah atau memang Anda mau stay single. Itu juga pilihan yang oke kok. Anda tidak perlu mengikuti semua yang dunia katakan atau semua yang dunia aturkan. Tapi kalau mau, Anda juga boleh mengikutinya. Oke, semoga menjawab pertanyaan Anda. Sampai ketemu lagi di pertanyaan yang berikutnya. Kalau Anda merasakan manfaat, silakan share ya. Siapa tahu ada teman-teman yang punya pengalaman yang sama juga. Thank you, see you again, bye-bye.